pembelajaran. Ibu absen terlebih dahulu ya. Sarana Hadir Bu. Rafidah Roslan Hadir Bu. Mutmainnah Hadir Bu. Wilma Sari Hadir Bu. Sri Ayu Hadir Ibu. Aulia Diar Hasya Hadir Ibu. Nur Haslina Hadir Ibu. Nurul Fauzia. Hadir Bu. Ya, semuanya hadir ya. Baik, karena semuanya hadir, sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas silakan memimpin doa. Baik Bu. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang materi tumbuhan lumut atau bryophyta. Namun sebelum itu, Ibu mau bertanya, apakah di antara kalian masih ada yang mengingat materi minggu lalu? Masih Bu. Nah, kalau boleh tahu siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Saya Bu. Ya, silakan Wilma, apa itu? Karakteristik dari plantae Bu. Ya, benar, karakteristik plantae. Siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan karakteristik dari plantae? Saya Bu. Ya, Ina, silakan. Jadi karakteristik dari plantae itu yaitu multiselular, eukariotik, memiliki dinding sel, memiliki bentuk yang kaku, memiliki pigmen fotosintesis, autotrof, dan umumnya itu berupa kormus Bu. Ya, benar sekali ya jawaban dari Ina. Ibu harap kalian semua juga masih mengingat materi yang dipelajari minggu lalu, karena materi yang telah dipelajari minggu lalu itu akan berkaitan dengan materi-materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Silakan kalian membuka file PPT yang sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Baik Bu. Baik, Bu. Baik Bu. Bagaimana, sudah dibuka? Sudah. Ya, di file PPT tersebut ada gambar lumut. Nah, di antara kalian adakah yang pernah melihat lumut dan di mana kalian biasa melihat lumut? Saya Bu, Ya. di batu-batuan dan kayu Bu. Di tembok rumah saya sudah ada Bu. Ya, benar sekali ya. Lumut itu bisa hidup di tempat yang lembab, di batu-batuan, di pangkal pohon, di lantai hutan, bahkan lumut juga itu bisa hidup di perairan. Ibu, Ya, Ocha silakan. nah Ibu, lantas kenapa di rumah-rumah kosong itu terdapat lumut, sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada yang menghuninya Ibu? Ya, bagus sekali ya pertanyaan dari Ocha. Jadi lumut itu bisa hidup di berbagai habitat. Ya, dia itu bisa hidup di tempat yang teduh, pangkal pohon, batu-batuan, bahkan di tempat yang tidak terawat seperti rumah kosong pun lumut itu bisa hidup. Nah, bahkan ada juga lumut yang hidup di perairan seperti sungai dan danau. Bagaimana semuanya? Paham? Paham Bu. Pada hari ini adalah tumbuhan lumut atau bryophyta. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang karakteristik dari bryophyta, struktur tubuh dari bryophyta, dan kelas-kelas dari bryophyta. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi hari ini yaitu peserta didik dapat mengemukakan karakteristik dari tumbuhan lumut atau bryophyta. Peserta didik dapat menjelaskan struktur tubuh dari bryophyta, dan peserta didik dapat mengelompokkan tumbuhan lumut berdasarkan ganotofit dan sporofitnya. Kita memulai pelajaran pada hari ini. Apakah kalian sudah menonton video pembelajaran yang Ibu bagikan di Google Classroom? Sudah Bu. Nah, siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan hasil tontonannya dan menjelaskan literasi yang diperoleh dari materi tumbuhan lumut? Saya Bu. Ya, silakan di rumah. Jadi, tumbuhan lumut tidak memiliki jaringan pembuluh yaitu silindrium. Lumut tidak memiliki akar sejati, tapi memiliki rizoid yang memiliki fungsi menyerupai akar. Lumut tidak memiliki tulang daun, memiliki batang yang masih sederhana. Berkembang biak dengan menggunakan spora. Lumut mengalami pergiliran keturunan antara fase gametofit dan fase sporofit. Metagenesis didominasi oleh fase gametofit. Tumbuhan lumut memiliki 3 kelas, yaitu Hepaticopsida, Bryopsida, dan Anthoceropsida. Ya, benar sekali jawaban dari Wilma. Beri tepuk tangan untuk Wilma. Sebelum melakukan kegiatan diskusi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Silakan anak-anak sekalian membuka PPT yang telah Ibu bagikan. Bagaimana, sudah dibuka semuanya? Sudah Bu. Ya, jadi yang pertama yaitu karakteristik dari
lumut tidak memiliki jaringan pembuluh berupa silem dan flum, sehingga lumut termasuk tumbuhan tidak berpembuluh, sehingga tumbuhan lumut digolongkan sebagai tumbuhan tingkat rendah. Nah, kemudian lumut tidak memiliki akar sejati, tapi memiliki struktur berupa akar sejati yang disebut dengan rizoid. Nah, rizoid ini memiliki fungsi yang mirip dengan akar sejati, yaitu untuk menyerap zat-zat hara yang terdapat dari dalam tanah. Kemudian, lumut tidak memiliki tulang daun dan batangnya masih sederhana, mengalami perkembangbiakan menggunakan spora, mengalami pergiliran keturunan yang disebut dengan metagenesis. Metagenesis pada lumut itu memiliki fase gametofit dan fase sporofit. Nah, lumut yang umumnya kita lihat itu adalah fase gametofit. Adapun fase sporofitnya itu jarang dapat kita temukan. Nah, fase yang dominan pada tumbuhan lumut adalah fase gametofit. Kemudian di slide berikutnya ada struktur dari lumut. Nah, struktur dari lumut itu ada vaginula, seta, apofisis, kalyptra, dan columella. Nah, vaginula merupakan akar yang diselubungi oleh sisa dinding archegonium. Kemudian seta ini disebut juga dengan tangkai. Selanjutnya ada apofisis yang merupakan ujung seta yang melebar dan merupakan peralihan seta dengan kotak spora. Kemudian ada kalyptra atau disebut juga tudung yang berasal dari dinding archegonium sebelah atas yang menjadi tudung dari kotak spora. Kemudian ada columella yang merupakan jaringan yang tidak ikut serta dalam pembentukan spora. Di slide berikutnya, di PPT yang telah Ibu tampilkan ada tiga kelas dari tumbuhan lumut. Ada Hepaticopsida, ada Anthoceropsida, dan ada Bryopsida. Yang pertama yaitu Hepaticopsida. Bisa dilihat pada PPT-nya. Di situ dapat anak-anakku sekalian lihat dengan jelas bahwa lumut hati itu memiliki bentuk lembaran, pipih, dan berlobus. Pada umumnya lumut hati itu tidak berdaun. Adapun contohnya adalah Markhantia dan Lunularia. Kemudian ada lumut tanduk atau disebut juga dengan Anthoceropsida. Nah, lumut tanduk ini berbentuk seperti lumut hati, namun sporofitnya berbentuk seperti kapsul dan memanjang seperti tanduk dan mengandung kutikula. Kemudian yang terakhir ada Bryopsida atau lumut daun. Nah, lumut daun ini merupakan lumut sejati. Jumlah dari lumut daun ini bisa dikatakan paling banyak dibandingkan dengan lumut-lumut yang lainnya. Lumut daun mudah ditemukan di permukaan tanah, tembok, batu-batuan, dan menempel pada kulit pohon. Aku mau bertanya, lumut yang memiliki karakteristik berbentuk lembaran, pipih, berlobus, dan umumnya tidak memiliki daun, itu ciri-ciri dari lumut apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Rafida apa? Lumut hati atau Hepaticopsida, Bu. Ya, benar sekali ya jawaban dari Rafida. Jadi, lumut daun memiliki ciri-ciri yaitu berbentuk lembaran, pipih, berlobus, dan umumnya tidak memiliki daun. Membentuk beberapa kelompok kecil. Nah, silakan kalian dengarkan nama-namanya ya. Kelompok 1, Ersarana dengan Sri Ayu. Kelompok 2, Rafida Roslan dan Mutmainah. Kelompok 3, Wilmasari dan Nurul Fauziah. Kelompok 4, Haslinar dan Aulia. Silakan anak-anak sekalian bergabung dengan teman kelompoknya masing-masing. Baik, semuanya sudah duduk berkelompok ya? Sudah, Bu. Ya, Ibu akan membagikan kalian LKPD masing-masing satu per kelompok. Silakan membaca petunjuk dari LKPD-nya sebelum mengerjakan. Waktu berdiskusi 15 menit. Selanjutnya nanti silakan mempersiapkan diri kalian untuk perwakilan kelompok tampil di depan kelas untuk menjelaskan materi yang sudah dipelajari pada hari ini. Baik, Bu. Baik, Bu. Gimana? Silakan bekerja ya. Kalau di sini bagaimana?
kulitnya. Jadi Untuk disebut ya, atau mendingun seperti kayu besi. ya. Di sini bagaimana Ocha? Di rumah. Ibu. Ya. Bagaimana dimengerti soalnya? Tidak, tidak dimengerti. Ya. Terus di sini bagaimana? Belum dibeli sama ya, waktu diskusi sudah habis. Silakan mempersiapkan diri kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Baiklah, kalau begitu kita mulai dari kelompok 1. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk naik ke depan kelas mempresentasikan hasil dari diskusi. Baik, Bu. Ya, silakan Elsa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tumbuhan lumut atau bryophyta. Nah, jadi ciri-ciri yang dimiliki oleh lumut yaitu berklorofil, hidup di tempat lembab, belum memiliki floem dan xilem, belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun, memiliki organ mirip akar atau rizoid, bersifat autotrof, reproduksinya secara aseksual, seksual, dan juga metagenesis. Terdapat beberapa struktur tumbuhan lumut, antara lain yang pertama itu ada vaginula. Vaginula merupakan akar yang diselubungi oleh sisa dinding archegonium. Yang kedua ada seta atau tangkai. Yang ketiga apofisis yang merupakan ujung seta yang melebar dan merupakan peralihan seta dengan kotak spora. Yang keempat ada kalitra atau tudung. Tudung ini berasal dari dinding archegonium sebelah atas menjadi tudung kotak spora. Yang terakhir ada polymera yang merupakan jaringan yang tidak ikut serta dalam pembentukan spora. Bryophyta terdiri atas 3 kelas, yaitu kelas Bryophyta atau lumut daun, Hepaticopsida atau lumut daun, dan Anthocerotopsida atau lumut tanduk. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, bentuk hati yaitu berupa lembaran atau talus, tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Berumah dua, melakukan reproduksi secara aseksual yaitu dengan gemmakap, fragmentasi, dan spora. Sedangkan secara seksual dengan fertilisasi spermatozoid dan ovum. Contohnya yaitu Marsandia sp. Yang kedua, bentuk lumut daun disebut juga lumut sejati. Lumut daun terdiri dari kapsul dan seta, kalitra, operculum, anulus, dan gigi peristom. Yang ketiga, lumut tanduk memiliki ciri-ciri yaitu gametosit berbentuk lembaran, sporofit berbentuk pipa memanjang ke atas seperti tanduk. Contohnya yaitu Anthoceros pumulatus. Ya, bagus sekali dari kelompok 1. Silakan duduk ya. Baik, Sekarang, adakah di antara kalian yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Saya, Bu. Ya, silakan Ina. Jadi saya pernah membaca bahwa lumut ini bersifat kosmopolit. Nah, pertanyaan saya, Bu, apakah yang dimaksud dengan kosmopolit itu? Jadi, siapa perwakilan dari kelompok 1 yang ingin menjawab pertanyaan dari Ina? Saya, Ya, silakan Ayu. jadi lumut menyukai tempat yang teduh dan lembab, misalnya tembok, permukaan batuan, genteng, dan kulit pohon. Di tempat yang miskin zat organik, lumut tetap dapat hidup di tempat yang mengandung sedikit zat organik, asalkan memiliki kelembapan yang cukup. Karena ada toleran yang sangat tinggi tersebut, maka lumut dapat tumbuh di mana-mana. Inilah yang menjadi alasan mengapa bumi disebut tumbuhan kosmopolit. Ya, bagaimana Ina? Apakah sudah dimengerti? Iya, Bu. Saya mengerti dari penjelasan kelompok 1. Ya, benar sekali.
sekali jawaban dari kelompok 1 bahwa tumbuhan lumut itu disebut sebagai tumbuhan kosmopolit. Mengapa disebut tumbuhan kosmopolit? Karena tumbuhan lumut itu dapat hidup di berbagai tempat, di berbagai habitat. Nah, selain itu lumut memiliki area penyebaran yang cukup luas. Nah, dengan demikian lumut disebut sebagai tumbuhan kosmopolit. Kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Adakah di antara anak-anakku sekalian yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Saya, Bu. Ya, kita silakan. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan pada materi hari ini yaitu lumut ini memiliki karakteristik yaitu dapat berfotosintesis. Nah, dan juga eukariotik atau memiliki membran inti, multiseluler dan memiliki ukuran tubuh yang kurang lebih dari 20 cm. Nah, dan juga tidak memiliki akar, tidak memiliki batang, dan juga tidak memiliki daun sejati. Nah, habitatnya itu di tempat yang lembab dan basah dan tidak memiliki bekas pembuluh pengangkut. Dan yang terakhir itu berwarna hijau dan memiliki kemampuan untuk berfotosintesis. Ya, ada tambahan kesimpulan dari yang lainnya? Saya, Bu. Ya, silakan Ina. Nah, struktur lumut terdiri dari vaginula, seta, apofisis, kalitra, dan kolumella. Selain itu, kelompok tumbuhan lumut terdiri atas 3 kelas, yaitu lumut hati atau hepatikoksida, lumut tanduk atau autoceroksida, dan lumut daun brilopsida. Ya, bagus sekali ya. Ya, jawaban dari teman-teman kalian. Jadi, lumut memiliki karakteristik yaitu memiliki ukuran kurang lebih dari 20 cm, tidak memiliki akar batang dan daun sejati, bersifat eukariotik, multiseluler, autotrof, dapat berfotosintesis, habitatnya di tempat yang lembab dan basah, tidak memiliki berkas pembuluh angkut atau silak dan flum. Struktur tubuh lumut terdiri dari vaginula, seta, apofisis, kalitra, dan kolumella. Lumut terdiri atas 3 kelas, yaitu briopsida, hepatikoksida, dan anthoceropsida. Ya, sudah paham ya terkait penjelasan Ibu pada hari ini. Nah, untuk menguji pemahaman kalian lebih jauh lagi terkait materi tumbuhan lumut, silakan membuka Google Classroom. Di situ ada beberapa tugas yang bisa kalian kerjakan. Nah, tugasnya berupa pilihan ganda. Silakan anak-anakku sekalian mengerjakannya. Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Ya, silakan dibuka Google Classroom-nya. Baik, Bu. Anak-anak, untuk materi minggu depan kita akan mempelajari tentang metagenesis pada tumbuhan lumut. Nah, seperti biasanya Ibu akan memberikan link video pembelajaran di Google Classroom. Nah, silakan anak-anakku sekalian membuka video pembelajaran, kemudian mengkaji literasi mengenai metagenesis dari tumbuhan lumut. Untuk selanjutnya akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Nah, Ibu harap sebelum pertemuan minggu depan kalian semua sudah memiliki ringkasan terkait dengan video pembelajaran yang telah Ibu berikan. Bagaimana, paham? Paham, Bu. Ya, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dari anak-anakku sekalian. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.